Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 kelas B akan mempresentasikan tentang logam transisi dan pengaruh limbah logam transisi kromium pada aliran hulu Sungai Citarum. Sebelumnya perkenalkan, saya Isma Nurasana dengan NPM 053 dan juga rekan. Saya Nisa Umaira Ramadanti dengan NPM 037. Kemudian saya Radenul Rahma Karim dengan NPM 054. Selanjutnya, definisi logam transisi. Logam transisi merupakan unsur yang terletak antara golongan 2A dan 7A dalam sistem periodik, disebut juga unsur transisi. Logam transisi adalah unsur yang terletak di blok D dari tabel periodik, khususnya grup 3 hingga 12, dengan ciri-ciri kemampuannya untuk membentuk satu atau lebih ion stabil dengan subkulit D elektron yang tidak lengkap, kemudian menghasilkan sifat kimia dan fisika yang khas. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri logam transisi. Yang pertama, padatannya mempunyai tipe CPC atau Close-packed cubic, juga BCC yaitu Body Center cubic, dalam bentuk unsur bebas berkonformasi ke ikatan logam, dan pada kondisi ini memiliki konduktivitas termal dan elektrolit yang tinggi sehingga mudah ditempa serta diperpanjang atau dibengkokkan. Yang kedua, hampir semua unsur transisi mempunyai bilangan oksidasi positif lebih dari 1, kecuali zinc dan kadmium. Lalu yang ketiga, transisi elektron berenergi rendah terjadi pada unsur-unsur bebas, senyawa-senyawa maupun kompleksnya. Transisi terjadi pada daerah inframerah, sinar tampak, atau ultraviolet. Selanjutnya, dalam keadaan ground state, hampir semua unsur transisi mempunyai satu atau lebih elektron yang tak berpasangan atau unpaired. Oleh karena itu, dapat membentuk senyawa atau ion paramagnetik, kecuali zinc. Yang kelima, kation dari unsur transisi dan seringkali atom netral berkelakuan sebagai asam Lewis, serta terdapat kecenderungan yang kuat untuk membentuk kompleks. Umumnya, kompleks yang dibentuk mempunyai 2-6 ligan dasar. Selanjutnya ada tingkat oksidasi dari logam transisi. Contohnya, dari golongan 3B ada scandium dengan tingkat oksidasi +3. Lalu golongan 4B ada titanium dengan tingkat oksidasi +2 hingga +4, dan yang paling stabil itu +4. Lalu ada golongan 5B vanadium dengan tingkat oksidasi +2 hingga +5, dan yang paling stabil itu +4. Lalu ada golongan 6B yaitu kromium dengan tingkat oksidasi +2 hingga +6, dan yang paling stabil +3. Lalu ada golongan 7B yaitu mangan dengan tingkat oksidasi +2 hingga +7, dan yang paling stabil +2. Lalu ada golongan 8B, ada besi atau Fe dengan tingkat oksidasi +2 hingga +7, dan yang paling stabil +2. Lalu ada kobalt dari tingkat oksidasi +2 hingga +4, dan yang paling stabil itu +3. Lalu ada nikel dengan tingkat oksidasi +1 hingga +3, dan yang paling stabil +2. Lalu ada golongan 1B yaitu koper dengan tingkat oksidasi +1 hingga +3, dan yang paling stabil +2. Lalu ada golongan 2B yaitu zinc dengan tingkat oksidasi +2. Selanjutnya di sini ada beberapa unsur logam transisi, diantaranya ada scandium, titanium, vanadium, kromium, manganis, ferrum, kobalt, nikel, koper, zinc, yttrium, zirconium, niobium, molybdenum, technetium, ruthenium, rhodium, palladium, argentum, dan kadmium. Unsur-unsur ini memiliki sifat khas yang memiliki daya konduksi listrik yang baik, bersifat katalistik, dan memiliki kemampuan untuk membentuk senyawa dengan berbagai tingkat oksidasi. Kemudian selanjutnya ada salah satu unsur logam transisi berupa kromium dengan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Unsur kromium digunakan sebagai unsur zat warna tekstil, sebagai stabilitas warna, sebagai pemberi warna untuk menghasilkan nilai estetika, dan lain sebagainya.
Namun pada bentuk konsentrasi dan penggunaan tertentu, kromium memiliki potensi untuk bersifat toksik pada lingkungan sekitar, sehingga pengelolaan limbah unsur kromium ini perlu regulasi ketat untuk meminimalisir terjadinya pencemaran. Selanjutnya ada dampak buruk dari penggunaan unsur kromium. Dampak buruk unsur kromium ini dapat mencemari lingkungan seperti pada lingkungan air, kemudian berdampak pada tanah akibat penyerapan unsur toksik tadi. Misalnya akibat pewarna berbasis kromium menghasilkan limbah mengandung kromium heksavalen yang sangat beracun bagi lingkungan. Kromium heksavalen adalah sebuah karsinogen yang jangka panjangnya dapat meningkatkan resiko kanker paru-paru, sinus, dan kanker lainnya, serta gangguan sistem pernapasan, gangguan-gangguan lainnya pada makhluk hidup. Selain itu, pencemaran akibat kromium dapat juga terjadi akibat proses industri yang menghasilkan emisi gas beracun akibat kromium heksavalen. Sehingga unsur-unsur berbahaya seperti kromium heksavalen ini dapat membahayakan lingkungan makhluk hidup, terutama kesehatan manusia dan organisme hidup lainnya, baik pada lingkungan air, tanah, maupun udara. Selain itu, kromium dapat terakumulasi dalam rantai makanan. Dengan organisme rendah pada rantai makanan, dapat mengumpulkan konsentrasi kromium yang lebih tinggi dari lingkungannya dan menyebabkan dampak jangka panjang pada ekosistem dan kesehatan manusia serta organisme hidup lainnya. Sungai Citarum dikontaminasi oleh limbah tekstil yang mengandung logam berat. Limbah cair di industri tekstil memiliki kandungan logam kromium yang relatif tinggi dibandingkan ion logam lainnya. Hal tersebut terjadi karena logam berat bersifat bioakumulatif. Logam tersebut memiliki sifat toksik dengan kadar logam berat yang dapat diabsorpsi oleh tubuh organisme. Pencemaran logam berat terhadap tubuh manusia dapat melalui beberapa cara, diantaranya itu konsumsi makanan yang terkontaminasi seperti ikan atau penggunaan air yang sudah terkontaminasi. Selanjutnya ada cara pencegahan dampak buruk dari logam berat kromium. Pertama-tama kita bisa menggunakan cara atau dengan mengkonsumsi produk, air, ataupun makanan atau apapun yang kita konsumsi ke dalam tubuh yang kita usahakan tuh tidak mengandung atau terkontaminasi dengan logam berat kromium. Lalu di sini ada beberapa metode pengolahan limbah kromium yang paling efektif atau bisa juga disebut dengan cara penanggulangan dampak buruk dari logam berat kromium. Yang pertama ada elektrokoagulasi. Elektrokoagulasi itu menggunakan arus arah melalui proses elektrokimia dan dengan metode penambahan koagulan PAC. Dan metode PAC itu polyaluminium klorid. Dan penambahan koagulasi biologi dengan penambahan mikroalga. Elektrokoagulasi memiliki efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan metode koagulasi dengan penambahan PAC ataupun mikroalga untuk menurunkan kadar kromium pada air limbah penyamakan kulit. Lalu ada stabilisasi. Stabilisasi itu tuh menggunakan CaOH2 yang dari hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa karakteristik dari air limbah B3 laboratorium baik kekeruhan, TDS, dan pH yang dihasilkan melebihi baku mutu yang tertera pada Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2014 setelah dilakukan stabilisasi dengan penambahan 6 gram, 9 gram, dan 12 gram CaOH2 didapatkan hasil yang lebih rendah, tetapi masih di atas baku mutu air limbah yang sudah ditetapkan. Lalu ada ozonasi. Ozonasi disarankan dilakukan hanya sebagai pelengkap dari proses pengolahan. Durasi ozonasi untuk pengolahan limbah kromium disarankan tidak lebih dari 1 jam. Ozonasi paling optimum atau optimal pada pH 4 dengan durasi 1 jam. Dalam sintesis, metode pengolahan limbah kromium yang paling efektif tergantung pada kondisi lingkungan dan konsentrasi kromium. Dalam sintesis, metode pengolahan limbah kromium yang paling efektif tergantung pada kondisi, lingkungan, dan konsentrasi kromium dalam air limbah. Oleh karena itu, perlu yang namanya dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menentukan metode yang paling efektif untuk setiap kasus. Berikut referensi yang kami gunakan dalam membuat PPT ini.
Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.